Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota yang tersembunyi dalam lipatan sejarah, terletak reruntuhan keagungan dan cerita mistis yang tertinggal dalam debu waktu, kisah kaum ras terukir. Kota yang pernah subur dan dipenuhi kekayaan alam ini bernama Kota Ras, permata di tanah Hadramaut. Pepohonan rindang, buah-buahan yang melimpah, serta sumur-sumur yang tak pernah kering, menjadi saksi bisu kehidupan masyarakatnya. Kaum Ras, yang dulu dikenal akan kemakmurannya, kini hanya menyisakan misteri dan pelajaran berharga. Kehidupan mereka tercurah dalam derasnya aliran sungai kehidupan, di mana setiap tetesnya menuturkan kejayaan dan keruntuhan. Di tengah kemegahan istana dan sumur yang kini sepi, pohon sanaubar tumbuh angkuh menjadi simbol kesesatan dan penghancuran. Tempat ini menjadi saksi bisu atas peristiwa tragis yang merenggut kehidupan banyak jiwa berubah dari sebuah kota yang dianugerahi keberkahan menjadi tanah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam peninggalan masa lalu yang kelam. Kota Ras yang terletak di tanah Hadramaut dihuni oleh kaum yang sangat menghormati sebuah pohon bernama sanaubar. Kota yang subur, dengan pepohonan dan buah-buahan yang bermekaran, menjadi saksi bisu perayaan-perayaan besar yang diselenggarakan oleh penduduknya. Perayaan terbesar, yaitu Pesta Pemujaan Pohon Sanaubar, menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Suatu malam, di alun-alun kota yang dipenuhi dengan lentera dan dekorasi berwarna-warni, ribuan orang berkumpul. Raja Taros pemimpin mereka, berdiri di panggung utama, di sebelah pohon sanaubar yang besar dan anggun. "Wahai kaumku," teriak Raja Taros dengan suara yang bergemuruh, "malam ini adalah malam kita memberikan penghormatan dan persembahan kepada pohon sanaubar, pohon kehidupan, pohon ketuhanan." Para penduduk bersorak, suasana menjadi semakin meriah. Musik dan tarian menghiasi malam itu, membuatnya terasa magis. Tiba waktu pesta pemujaan Isfandr, yang merupakan puncak perayaan bulanan pemujaan pohon sanaubar. Penduduk Ras mempersiapkan seserahan berupa daging hewan yang akan dibakar. Api besar disiapkan di sekitar pohon sanaubar, dan asap membumbung tinggi, menutupi cahaya bulan. Raja Taros dengan suara berwibawa, "Dengan berkat pohon sanaubar ini, kita hidup makmur dan sejahtera." Ketika asap mulai menebal, warga Ras bersujud dan berdoa. Dari kejauhan, tampak seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi sungai Roshan Oak, dan ia tergiur dengan air sungai yang jernih, lalu meminumnya. Salah satu pengawal kerajaan yang sedang berpatroli mendapati anak itu. "Hei, apa yang kau lakukan?" bentak pengawal itu. Anak itu terkejut, "Maaf tuan, saya hanya haus," jawabnya dengan suara gemetar. Pengawal itu menyeret anak kecil tersebut ke hadapan Raja Taros. "Tuan, anak ini telah meminum air sungai yang suci," lapornya. Raja Taros memandang anak kecil itu dengan tatapan tajam. "Apa kau tak tahu aturan yang telah kutetapkan? Mengapa kau melanggar?" tanyanya dengan suara dingin. Anak kecil itu menunduk, "Saya hanya ingin minum tuanku, saya tidak tahu aturan itu." Raja Taros tampak marah. Arzal, setan yang bersembunyi di balik pohon sanaubar pun berbisik, "Hukum dia raja, agar tidak ada lagi yang berani melanggar perintahmu." "Pengawal," teriak Raja Taros, "siapkan algojo, anak ini harus dihukum." Penduduk Ras berkumpul di sekitar pohon sanaubar, mereka semua menunggu dengan penuh antisipasi. Suasana tegang, hanya terdengar risakan anak kecil itu yang tak henti-hentinya memohon ampun. Namun, Raja Taros tetap tak bergeming. "Apakah kau punya kata-kata terakhir?" tanya Raja Taros sambil menunjuk algojo yang telah siap dengan pedangnya. "Saya hanya ingin pulang tuanku, saya ingin bertemu ibu saya," jawab anak itu dengan mata berkaca-kaca. Namun, tak ada belas kasihan dari Raja Taros. Dengan satu isyarat, algojo pun melaksanakan hukumannya. Sebuah ketukan gendang, dan serentak penduduk Ras berteriak, "Hukum, hukum, hukum." Saat teriakan mereda, setan pun berbicara dari balik pohon sanaubar. "Dengan ini, semua orang harus memahami apa yang akan terjadi jika mereka melanggar perintah tuanku. Sujudlah kalian pada keagungan pohon sanaubar." Seluruh penduduk Ras pun kembali bersujud, memuja pohon sanaubar yang mereka anggap sebagai kehidupan ketuhanan. Namun, dalam kerumunan itu ada seorang yang berbeda. Seorang nabi bernama Hansalah bin Syafwan, yang sedih melihat bagaimana kaumnya telah terjerumus dalam kekufuran. "Ya Allah," doanya dalam hati, "berikan petunjuk kepada kaumku, dan jauhkan mereka dari kesesatan." Pada malam hari setelah eksekusi anak kecil itu, Nabi Hansalah memilih untuk berjalan-jalan di luar kota.
Ia ingin menenangkan pikirannya dan mencari jawaban tentang kebenaran di balik pohon sanaubar. Hansalah memutuskan untuk mendekati pohon sanaubar setelah semua penduduk kembali ke rumah mereka. Sesampainya di sana, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya merah keluar dari pohon sanaubar. Hansalah mendekat dan mendengar bisikan-bisikan halus. Ia dapat merasakan kehadiran setan di sekitar pohon tersebut. Dengan berani Hansalah berbicara, "Siapakah kamu dan apa tujuanmu di sini?" Sebuah suara mendalam menjawab, "Aku adalah Arzal, setan yang telah mempengaruhi Raja Taros dan penduduk ras. Aku ingin mereka semakin jauh dari jalan yang benar." Hansalah merasa sedih mendengar pengakuan itu. Ia bertanya lagi, "Mengapa kau memilih pohon ini?" Arzal tertawa sinis, "Pohon sanaubar ini memiliki kekuatan khusus. Aku telah menggunakannya untuk mengendalikan pikiran mereka. Semakin banyak mereka memuja pohon ini, semakin kuat pengaruhku terhadap mereka." Dengan penuh keberanian, Hansalah menghadapi Arzal, "Aku akan membebaskan kaumku dari pengaruhmu. Tidak akan kubiarkan mereka terus terjerumus dalam kegelapan." Arzal tertawa keras, "Kau pikir kau bisa melawanku? Aku lebih kuat daripada yang kau bayangkan." Hansalah pun berdoa memohon perlindungan dari Allah. Ketika ia membaca ayat-ayat suci, Arzal mulai merasa tersiksa dan kesakitan. Pohon sanaubar pun mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya yang semakin terang. "Apa yang kau lakukan?" teriak Arzal dengan wajah penuh ketakutan. Hansalah menjawab dengan tegas, "Aku sedang memanggil kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada kekuatan lain yang mampu melawannya." Cahaya dari pohon semakin kuat, hingga seluruh kota ras menjadi terang benderang. Tanpa peringatan, tiba-tiba saja pintu-pintu rumah di kota ras terbuka, dan penduduknya berjalan keluar dalam keadaan seperti kesurupan. Mereka mendekati Hansalah dengan wajah tanpa ekspresi, mata mereka kosong dan dingin. "Penduduk ras adalah pion-pionku Hansalah, mereka akan melakukan apa saja yang kuperintahkan," ujar Arzal dengan bangga. Penduduk kota ras yang di bawah pengaruh Arzal mulai menangkap Hansalah. Mereka mengikat tangannya, membawa nabi muda tersebut ke tengah alun-alun kota. Arzal berteriak kepada penduduk, "Inilah yang terjadi jika ada yang berani menentangku. Lihatlah Hansalah, nabi pemberontak ini akan mendapatkan hukumannya." Raja Taros yang juga terpengaruh oleh Arzal memberikan perintah untuk membunuh Hansalah di hadapan seluruh penduduk kota. Hukumlah dia, bunuh dia untuk menghormati pohon sanaubar. Penduduk ras, meski dalam keadaan terhipnotis, tampak ragu dan sedih. Namun, pengaruh Arzal terlalu kuat untuk diabaikan. Pedang mulai terangkat, dan suasana menjadi tegang. Hansalah meski dalam keadaan terikat, dia tetap tenang. Ia menutup matanya, meresapi setiap detik dengan doa dan pengharapan kepada Allah. Ia berdoa agar kebenaran suatu hari nanti akan menyinari kota ras dan mengusir kegelapan. Tubuh Hansalah tiba-tiba terkulai lemas, tak bisa bergerak, pedangnya pun terjatuh. Arzal mendekat, napas busuknya menghirup udara yang sama dengan nabi muda itu. "Kau pikir kau bisa menghentikanku Hansalah?" bisik Arzal dengan nada penuh penghinaan. "Lihatlah dirimu sekarang." Arzal memerintahkan penduduk ras untuk menggali sebuah sumur. Tanah dan batu dikeruk, menghasilkan lubang yang dalam dan gelap di tengah kota. Sumur itu akhirnya selesai, sebuah lubang hitam yang akan menelan segala harapan. Nabi Hansalah dibawa ke tepi sumur, matanya tetap terarah ke langit, mencari pertolongan dan kebijaksanaan dari Yang Maha Kuasa. Arzal berkata dengan suara bergemuruh, "Inilah akhir dari perjuanganmu Hansalah, kau akan mati perlahan dalam kegelapan dan kesendirian." Nabi Hansalah kemudian dengan kasar dibuang ke dalam sumur. Jeritan dan isakan penduduk memenuhi udara malam, tetapi tak ada yang berani melawan perintah Arzal. Sebuah batu besar kemudian digulingkan, menutupi mulut sumur, menyegel nasib Hansalah di dalam kegelapan. Udara dalam sumur penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, tetapi Hansalah tetap berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan. Hari-hari berlalu, dan dalam sumur itu, Hansalah berjuang melawan rasa sakit dan kelaparan. Dalam kegelapan sumur, Hansalah akhirnya menutup matanya untuk selamanya, mengakhiri perjuangan penuh keberanian dan ketabahannya. Kekejaman Arzal dan pengikutnya tidak berhenti pada kematian Nabi Hansalah. Justru setelah kematian sang nabi, mereka menjadi lebih ganas dan tak terkendali. Tradisi-tradisi baru yang tabu dan menjijikkan pun mulai bermunculan di tengah masyarakat ras, meracuni moral dan nilai yang pernah diajarkan oleh Nabi Hansalah. Sebuah praktik baru yang sangat terlarang dan menggemparkan menjadi tren di kalangan kaum pria ras.
Mereka menggauli wanita lewat dubur, sebuah perbuatan yang secara eksplisit diharamkan dan dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat dan kehormatan wanita. Dengan kejamnya Arzal mengajarkan bahwa wanita hanyalah objek untuk memenuhi nafsu dan keinginan duniawi. Praktik ini membuat hati penduduk Ra semakin keras dan hubungan kemanusiaan terasa semakin hambar. Perhatikan, kata Arzal kepada para pengikutnya suatu hari dengan senyum licik di wajahnya. Jangan biarkan apapun menghentikanmu, kita adalah tuan atas nasib kita sendiri, dan wanita adalah alat untuk kesenangan kita. Arzal dengan aura kekejamannya, mempromosikan praktik ini sebagai bentuk pemberontakan terhadap ajaran dan norma yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Dia berargumen bahwa tradisi baru ini adalah simbol kebebasan dan penolakan terhadap segala bentuk aturan dan larangan yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat ras. Penduduk ras yang sudah terperangkap dalam ketakutan dan pengaruh buruk Arzal merasa tak berdaya. Mereka terpaksa mengikuti dan menerima praktik tercela tersebut, takut akan mendapatkan siksaan dan hukuman yang lebih buruk jika mereka menentang. Wanita-wanita di kota itu hidup dalam ketakutan dan kehinaan yang mendalam. Mereka diperlakukan tidak lebih dari objek belaka, kehilangan hak dan martabat mereka sebagai manusia. Rasa sakit dan penghinaan yang mereka alami menyebar seperti racun yang mematikan, merusak tali-tali kekeluargaan, dan menghancurkan jiwa mereka yang paling dalam. Malam demi malam penuh dengan teriakan dan isakan, dinding-dinding rumah tidak lagi menjadi pelindung, tetapi menjadi saksi bisu atas kekejaman dan perbuatan tercela yang terjadi. Langit ras yang dulunya cerah dan penuh harapan, kini selalu kelabu, seolah merasakan duka dan derita yang dialami oleh penduduknya. Di tengah kegelapan moral yang melanda, ada satu orang yang masih mencoba bertahan dan mempertahankan keimanan mereka. Dia berdoa dan berharap bahwa suatu hari, kebenaran akan menang dan tradisi-tradisi jahat ini akan dihapuskan dari wajah bumi. Namun untuk saat ini, kota ras terus tenggelam dalam jurang keputusasaan, dihantui oleh praktik-praktik tercela yang tak kunjung berakhir. Langit ras petang itu tampak begitu muram dan penuh amarah, seperti memahami betapa parahnya kezaliman yang terjadi di bawahnya. Arzal dan pengikutnya sedang berkumpul di alun-alun kota, merayakan tradisi tercela mereka dengan penuh kegembiraan dan tawa yang sinis. Saudara-saudara, teriak Raja Taros dengan suara penuh keangkuhan. Lihatlah, kita telah bebas dari belenggu-belenggu aturan yang membelenggu kita adalah tuan atas takdir kita sendiri. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan angin kencang bertiup, menggetarkan seluruh penjuru kota. Muncullah malaikat Jibril dalam wujud yang penuh kemuliaan dan kekuasaan, menghadapkan diri kepada Arzal dan kaumnya yang tengah tenggelam dalam kenistaan. Arzal, Taros, dan hai orang-orang yang terhilang, ujar malaikat Jibril dengan suara yang bergema ke seluruh penjuru kota. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memberikan peringatan terakhir. Kembalilah ke jalan yang benar, atau rasakan azab yang akan menimpa kalian semua. Namun, Arzal dan pengikutnya hanya menertawakan peringatan itu. Apakah kamu mengira kami akan takut dan tunduk pada omongan kosongmu? Kami adalah penguasa bumi ini. Jibril mengangkat tangannya ke langit, dan dengan suara yang mengguncang bumi, ia berteriak, maka, rasakanlah azab atas apa yang kalian telah perbuat. Langit seakan runtuh, dan dua bukit besar, Al-Harits dan Al-Huwairits, dipindahkan atas izin Allah. Dengan gemuruh yang dahsyat, bukit-bukit itu menimpa kota ras, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sebuah teriakan dahsyat menggema, dan dalam sekejap, semua yang ada di ras berubah menjadi batu hitam, termasuk manusia, binatang, dan barang-barang mereka. Hanya tersisa satu orang yang selamat dari azab mengerikan itu, seorang yang masih memiliki secercah keimanan di hatinya. Dia berlari, melarikan diri dari kengerian yang menimpa kota itu, dan selamat dari azab yang menghancurkan. Tahun-tahun berlalu, dan pada era kekuasaan Raja Zulkarnain, orang yang selamat itu menceritakan kisah tragis yang terjadi di ras. Dia bercerita tentang keangkuhan, kedurjanaan Arzal dan Raja Taros beserta penduduknya, tentang kematian Nabi Hansalah yang mulia, dan tentang azab dari langit yang telah memusnahkan seluruh kota. Dengan mata berkaca-kaca dia berujar, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan, dan tidak terperosok dalam kezaliman dan kesesatan. Raja Zulkarnain berkata, Subhanallah, semoga kita termasuk orang-orang yang peka terhadap peringatan Allah. Dan begitulah kisah kaum ras berakhir, meninggalkan jejak dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia sampai akhir zaman.
Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.